Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you in the good condition. Hai anak soleh dan soleha, apa kabarmu hari ini? Mem harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya belajarnya walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Untuk grade 3, 3 Muaz, 3 Hamzah, dan 3 Mus'ab. Simak perhatikan baik-baik ya. Kali ini kita sudah memasuki tematik 3B dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Materi yang akan kita bahas adalah subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, di sekitar kita terdapat berbagai jenis tumbuhan. Semua itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tumbuhan banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Antara lain sebagai sumber makanan, pakan ternak, bahan membuat pakaian, bahan bangunan, obat-obatan tradisional, dan tentu saja tumbuhan juga sebagai sumber oksigen yang sangat penting untuk kita. Manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan bagi manusia. Pada gambar terdapat karbohidrat. Karbohidrat yang berasal dari beras, kentang, jagung, singkong, ubi, gandum, dan sagu. Karbohidrat berguna untuk pertumbuhan badan dan tenaga kita. Selanjutnya, sayur-sayuran yang mengandung banyak serat yang berguna untuk proses pencernaan kita agar tubuh kita tetap sehat. Dan ada juga buah-buahan yang mengandung berbagai jenis vitamin yang dibutuhkan tubuh kita dan tentu saja dapat mencegah penyakit. Tumbuhan sebagai pakan ternak. Pada gambar terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, seperti rumput gajah, rumput raja, dan berbagai jenis dedaunan yang dapat digunakan untuk pakan ternak kita, misalnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Tumbuhan sebagai bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Sebelum menjadi pintu, jendela, meja, dan kursi adalah pepohonan yang tumbuh di dalam hutan. Kemudian pohon tersebut ditebang dengan sistem tebang pilih, yang artinya menebang pohon yang sudah tua dan menanam kembali bibit pohon agar tidak terjadi kerusakan hutan atau kerusakan lahan. Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional. Pada gambar 1, terdapat berbagai jenis tanaman yang berasal dari tanaman jahe, kunyit, kencur, asam, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu tradisional yang tentu saja sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, ada juga lidah buaya, daun sirih yang berguna untuk antiseptik, dan ada buah mengkudu
yang manfaatnya untuk melancarkan pencernaan, meredakan batuk, dan juga radang tenggorokan. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral bagi yang membacanya. Dongeng ada yang menceritakan kisah tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan belaka. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Dongeng tentang tumbuhan juga menceritakan tentang tumbuhan yang berperilaku seperti manusia. Dan tentu saja ini pun termasuk cerita hayalan atau fiksi. Contohnya seperti cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat yang terdapat pada buku paket tematik B halaman 3 penerbit Erlangga. Silakan dibaca ya. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, terdapat cerita tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Kisah ini ada juga di buku paket tematik B halaman 8 dan halaman 9 penerbit Erlangga ya. Nanti kamu dapat membacanya. Setelah menyimak cerita tersebut, terdapat pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembacanya agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita setiap hari melakukan berbagai macam kegiatan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kadang kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, saat orang lain membantumu, dia telah meluangkan waktunya untuk kamu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkanlah rasa terima kasih dengan bahasa yang santun. Dengan begitu, orang yang membantumu akan merasa senang karena telah dapat membantu kamu. Dan tentunya, dia pun akan senang hati membantu kita. Anak-anak, berterima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan tersebut dengan baik. Selanjutnya, kita telah sampai pada pembelajaran 3 tentang irama. Setiap lagu memiliki pola irama. Irama merupakan pengulangan ketukan secara teratur menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikan dengan irama yang tepat akan terasa enak didengarkan.
Pola irama sederhana dapat berupa tepukan tangan atau bersenandung untuk sebuah lagu. Coba perhatikan lagu berikut ini. Di situ ada link YouTube yang bisa kamu klik ya. Nah, judulnya adalah Lihat Kebunku, ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, anak-anak, kamu pun dapat mengikuti lagu Lihat Kebunku ya. Pasti sudah hafal. Anak-anak, salah satu cara kita berterima kasih kepada tumbuhan adalah dengan merawat dan memelihara tumbuhan tersebut. Misalnya dengan menyiram dan memberi pupuk secara rutin. Dan tentunya setelah kita merawat dengan baik, maka tumbuhan tersebut pun akan tumbuh dengan baik juga. Akan berbunga, berbuah, dan pastinya kita pun merasa senang. Dan tentu saja kita pun harus bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, rangkuman pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, seperti sebagai sumber bahan makanan, bahan baku untuk bangunan dan peralatan rumah tangga, sebagai bahan obat tradisional, dan tumbuhan juga bermanfaat untuk oksigen bagi makhluk hidup. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang santun kepada orang atau teman yang sudah membantu kita dengan sukarela. Dan dengan berterima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kita pun dapat berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan dengan cara merawat dan memelihara dengan baik dan penuh rasa sayang. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Mem harap kamu dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and tetap semangat.